Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Saya harap saudara semua dalam keadaan baik, saudara bersemangat menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, saya menerima berita dari APBF bahwa di India kaum ekstremis ya, mereka menganiaya orang Kristen, bahkan gereja-gereja banyak yang dihancurkan, dibakar, dan banyak orang-orang Kristen harus mengungsi ya. Nah saudara-saudara, kita tidak tahu ya mengapa orang-orang menganiaya, padahal pengikut Kristus itu kan orang-orang yang terkenal baik ya. Kalau pada abad-abad pertama itu, sehingga banyak orang itu percaya, dibaptiskan karena mereka melihat bahwa orang-orang yang sudah mengikut Yesus, mereka itu disenangi karena mereka saling memperhatikan, saling mengasihi, mereka tidak egois, apa yang mereka miliki mereka berbagi kepada orang yang kekurangan, sehingga orang-orang melihat perbuatan mereka dan sukacita. Bahkan mereka menyerahkan diri untuk dibaptiskan ya. Namun saudara, dalam sejarah juga sering orang-orang pengikut Tuhan Yesus itu dianiaya ya. Entah apakah orang-orang yang menganiaya itu mungkin mereka tidak percaya diri ya. Orang Tuhan itu miliknya semua orang. Namun manusia itu cara berpikirnya seperti ya manusia ya, cara berpikir manusia. Jadi Tuhannya dijadikan seperti manusia. Kalau orang ini harus ikut dia merasa Tuhan itu begini-begini, hanya miliknya dia, bukan miliknya orang lain. Padahal Tuhan menciptakan langit dan bumi untuk semua orang yang sudah hidup di dunia ini. Tuhan mengasihi semua orang, semua bangsa, semua suku bangsa. Mengapa orang membenci pengikut Kristus? Mengapa mereka bahkan mau membunuh dan menganiaya, tidak boleh ibadah? Kan orang ibadah itu baik ya, mengadakan waktunya beribadah dengan roh dan kebenaran. Mereka menjalankan kebenaran firman Tuhan untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia dan memperkenalkan mereka kepada Tuhan ya, kepada Kristus. Namun orang yang beragama lain itu merasa terancam, entah mengapa. Sebetulnya saya tidak bisa mengerti ya, mengapa harus menganiaya, mengapa harus orang tidak boleh ibadah. Karena ibadah itu kan kepada Allah ya. Jadi mereka hanya berpikir seperti kemampuan mereka, padahal Allah itu di luar kemampuan kita. Allah itu sudah menciptakan segala sesuatu hanya dengan firman-Nya. Allah itu maha kuasa. Allah itu mengapa dibatasi? Mengapa orang yang percaya harus dibatasi? Hanya agama tertentu ini saja yang boleh, agama ini tidak boleh ya. Padahal ya semua orang yang beragama itu mencari Tuhan ya. Ya memang kita, Tuhan yang datang mencari kita ya, sehingga memberikan anaknya bagi kita supaya kita itu beroleh keselamatan. Namun ya ini kenyataannya ya, orang pengikut Tuhan Yesus sejak abad pertama itu banyak yang dianiaya karena orang tidak percaya, karena orang juga entah membatasi orang lain, keyakinan orang lain, tidak boleh dia imannya berbeda. Nah ini kesempitan cara berpikir ya. Harusnya kita bisa menerima orang mau beragama apa saja. Kita kan tidak tahu ya, rambut orang warnanya beda-beda, kulitnya orang berbeda-beda, tapi semua adalah ciptaan Tuhan yang maha kasih, yang maha esa. Itu sebabnya kita harus mengasihi, kita harus memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Karena itu perintah Tuhan ya. Karena Allah menciptakan
matahari dan bulan semua untuk semua orang, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Jadi kita mesti tahu hal itu. Yang kedua, saudara, kita juga harus berjaga-jaga karena waktunya kita tidak tahu. Seperti gadis yang membawa yang membawa lampu, yang cerdas, yang pandai, dan yang bodoh itu ya. Yang cerdas itu menyiapkan minyaknya. Nah, yang bodoh itu dia tidak siap-siap minyaknya, sehingga waktu mempelai datang, mereka sedang mencari minyak ya. Jadi mereka tidak termasuk ke dalam mengikuti pesta pernikahan. Nah, saudara, itu sebabnya saudara-saudara dan saya ini tetap setiap waktu menyiapkan diri, berjaga-jaga. Sesuatu itu bisa terjadi. Iblis itu merongrong hati orang sehingga orang mau berbuat kejahatan karena dikuasai oleh si iblis ya. Tetapi Kristus sudah mengalahkan maut dan maut tidak berkuasa atas kita. Itu sebabnya apapun yang terjadi, orang bisa membunuh tubuh kita tetapi jiwa kita selamat. Oleh sebab itu, mari dari Matius 25 itu mengatakan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Namun bersyukur itu sebabnya kita selalu mendoakan negara kita, bangsa kita, supaya kita semuanya takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami mengenal Tuhan dengan benar. Kami memiliki kebenaran dari firman Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi semua orang di dunia ini, dan kami juga harus mengasihi semua orang di dunia ini dan memperkenalkan Engkau kepada semua orang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan biarlah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini berjaga-jaga, karena waktunya kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang, kapan kita akan dipanggil, apa yang akan terjadi pada kita di hari depan. Hanya Tuhan yang tahu. Engkau-lah yang menyertai kami, melindungi kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara ya. Sampai berjumpa pula. Tetap berjaga-jaga. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.